Oke, kita lanjut ke materi yang ke-9, yaitu collection hash map. Collection ada banyak, tapi kita bahas array list dan hash map aja dulu. Dan sebelum kita bahas hash map, ada yang mau coba saya lakukan biar kodenya nggak banyak banget lainnya kayak gini. Ya, pertama kita mainan di get user 1 wishlist. Ini kita masukin atau get user wishlist aja, kita coba bikin baru ya. Private static array list string get user wish list. Kemudian ini pasti maunya adalah return new array list. Ctrl Alt V. Nah, array listnya kita kasih nama wish list. Di tengah sini baru kita ambil apanya. Nah, kita pengen si laptop ini tuh nggak di add kayak gini, tapi dia jadi parameter kayak user yang ini nih, users gitu kan. Kemudian baru di looping nge-add-nya. Caranya kita jadiin string ini array titik. Oke. Wish list raw, mentah gitu ya. Atau wish array. Yang ini, yang satu lagi wishlist. Atau, banyak ataunya. Item lah gitu ya. Items pakai S. So, buat nambahinnya kita looping string item ya. Ambil item dari array items. Kemudian masukin ke wishlist.add.item. Nah, kan lebih rapih. Jadi kita bakal pakai ini buat masukin laptop monitor PS4 gitu. Coba ini kita tutup, Ini berarti get. Nah, yang ini user wishlist. Kita masukin laptop, Ctrl X, Ctrl V. Monitor, Ctrl X, Ctrl V, koma lagi, PS4, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. Lakukan hal yang sama buat si user 2 juga. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, buat si user 2 get user wishlist juga. Ini kita buka. Oke, dia ada sepeda. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. Paste. Oke, ini kita bisa hapus. Coba print ya. Ini kenapa iteration can be replaced to bulk
Add all. Oh, bisa. Coba ya. Replace. Kemudian ini apa? Oh iya. Masih kuning. Add all can be replaced with parameterized constructor call. Bisa diganti lagi. Mantap, ternyata gini. Array as list bisa diganti. Sehingga ini bisa jadi return. Yoi. Gitu caranya. Oke. Oke. Kita mainan apa tadi? Mainan hash map. Hash map. Gimana ya? Di bawah sini aja deh. Apa itu hash map? Kalau kita coba print system.out.print si user wishlist ya, user 1 wishlist, sama kita print user 2 wishlist. Ini kita jangan print dulu, kita print yang ini. Bakal kayak apa? Nah, air purifier ini list ya, ini array ya, list lah gitu. Jadi ini value, oke. Ini value. Semuanya adalah value. Kalau mau manggil, misalnya kita panggil, kita mau dapetin string yang ada sepedanya, ya. Item, kita mau dapetin item, tapi yang sepeda itu ada di user 2 wishlist dot get. Nah, ini kalau array list caranya get, kemudian nah kita harus masukin indeksnya. Nah, kan kita kagak tahu ya indeksnya ke berapa. Kita harus tahu dulu isinya. Ada dumbbell, ada PS9, ada sepeda. Sepeda. Baru dihitung 0, 1, 2. 0, 1, 2. Kemudian kita print system.out.print item. Itemnya sepeda dong. Nah, sepeda. Tapi gimana kita nggak tahu indeksnya ke berapa gitu. Abstrak lah jadinya sebuah angka. Kita harus tahu urutannya. Gimana kalau urutannya berubah? Maka dari itu ada hash map. Hash map itu bentuknya key value. Kalau array list itu value ya. Si mana tadi? Nah, string ininya tuh value. Jadi dia urutan value. Kalau hash map ada kuncinya, ada key, ada value. Key value. Bingung kan? Ya udah, kita mainin aja langsung. Di sini kita coba panggil hash map. Ya. Coba lihat lagi. Hash map K, V. K-nya itu key, kunci. Biasanya string. V, value, objek, apapun itu. Bisa string, bisa user, ya kan? Oke, kita coba. Tapi sementara kita pakai string aja. String, key-nya berupa string, value-nya berupa apa? Berupa string juga. Terus kita kasih nama wish list map, ya, atau wish
which item map gitulah. Sama harus diinitialize new. Nah, cara munculin ini tadi spasi, kontrol spasi, hashmap. Oke. Kemudian kita masukin with item map dot add, oh bukan add, tapi put. Tuh. Put string key, string value. Kita masukin key-nya. Misalnya kita pengen mic. Mic ya. Ini key-nya. Kemudian value-nya ya mic juga, tapi misalnya microphone Samsung, misalnya gitu. Kemudian Ctrl D, kita mau input itemnya namanya webcam deh. Webcam Logitech misalnya. Kita masukin key-nya webcam. Sekarang coba kita print semuanya. System.out.print. Terus with item map. Oh, kayak gini jadinya. Ini objek webcam sama dengan webcam Logitech. Mic sama dengan mikrofon Samsung. Ya. Jadi ada key, ada value. Kalau mau nge-get ya, string item udah ada. Item map deh. Item map sama dengan apa tadi namanya? With item map dot get. Oke, get masukin objek key. Jadi key-nya itu memang objek. Nggak harus string sih, bisa integer, bisa long, tapi yang paling standar itu string. Get, masukin key-nya apa? Kita harus tahu mic. Ya. Ya kurang lebih samalah sama array list. Kita harus tahu dulu indeksnya ke berapa. Tapi indeks kan bisa berubah, apalagi kalau udah disortir. Kalau pakai map, itu walaupun urutannya udah berubah, tapi asal kita tahu key-nya, mau dia di urutan berapapun, pasti kepanggil. Coba kita print. System.out.println item map. Item map harusnya apa? Mikrofon Samsung. No, mikrofon Samsung. Jadi yang di print adalah value-nya dengan cara nge-get key-nya. Oke, sekarang jadi ini si key, ini value. Nah, key-nya string, value-nya juga string. Gimana kalau value-nya objek yang lain? Yang kita punya adalah objek user. Oke. Print user list. Ini print user list. Berarti ini kita hapus ya. Kita hapus. Kemudian kita bikin hashmap lagi, hashmap. Key-nya string. Value-nya adalah user. Kita kasih nama user hashmap. Sama dengan new, kontrol spasi, hashmap. Udah dibikin user hashmap, kita masukin si usernya.
masukin key-nya dulu, misalnya si Panjul, koma, masukin user 1. Karena user 1 itu isinya si Panjul. Kemudian Ctrl D, masukin si Otong. Si Otong itu user 2. Coba kita print dulu. Bisa nggak sih ngeprint hashmap? Ini kan tadi bisa ya ngeprint hashmap. Yang ini nih. Webcam Logitech, mic, mikrofon Samsung. Kenapa bisa di print? Karena key-nya string, value-nya juga string. Apa yang terjadi kalau value-nya adalah sebuah objek lain selain string? System.out.print user hashmap. Run. Nah, ternyata objek yang kriwel-kriwel yang di print. Ini juga, tapi key-nya ada, ya. Jadi gimana kalau mau ngeprint? Kalau mau ngeprint berarti kita kan punya ini print user list. Ya, kita punya metode namanya print user list. Kita pengen, yaudah kita bikin metode buat ngeprint hashmap. Yes. Print user from map. Jadi kita ngeprintnya satu aja, satu user aja, tapi yang kita kirim adalah si mapnya. User hashmap. Kita masukin key yang mau kita print siapa? Misalnya si Panjul dulu. Panjul. Tutup. Masukin ke metodenya, nama metodenya, Alt Enter, create method. Enter. Oke. Kita dapat hashmap, si user hashmap, dan string key-nya. Ini ganti namanya bukan Panjul, tapi key gitu ya. Kemudian berarti kita ngapain nih? Kita print user ada nggak sih? Oh ini print user kita udah bikin. Print user sama aja ya. User hashmap dot get key kayak gitu. Kira-kira yang di print siapa? Ini kita hapus dulu, kita komenin dulu. Berarti harusnya yang di print adalah punya si Panjul. Coba ya. Oh, si Panjul. Terus kita ganti gimana kalau si Otong. Nah, kayak gitu. Sebenarnya sih nggak perlu pakai metode ya. Kita pakai ini aja langsung, Ctrl X. Ini hapus, paste, nah udah. Oh, key-nya berarti si Otong. Coba run. Oh, si Otong. Seperti itu hashmap. Keuntungannya pakai hashmap itu, yaitu tadi kita nggak perlu tahu indeksnya keberapa. Yang perlu kita tahu adalah key-nya buat ngedapetin sebuah objek kayak gitu. Oke, sampai sini selesai ya. Kita udah belajar tipe data, convert data, array and looping, conditional flow, if else, method and function, class, object and model. Kemarin kita belajar array list. Sekarang kita belajar hashmap. Komponen-komponen ini
cukup buat kalian mulai bikin aplikasi. Ya. Sama satu tambahan lagi, pengetahuan tentang JSON. Di video selanjutnya kita bakal bahas JSON. Nah, kenapa saya bilang cukup? Padahal Java fundamental itu lebih banyak daripada apa yang sudah kita pelajarin ya dari video 0, video part 0. Cuman berapa persennya gitulah. Tapi sepengalaman saya dengan dengan materi-materi ini itu cukup, tinggal mulai bikin aplikasi. Nah, dengan bikin aplikasi nanti kekurangan materinya itu bisa nambah langsung di situ. Jadi pelan-pelan bakal melengkapi lah materi-materi yang kurang itu nanti ada lagi. Contohnya kayak if else. Kita kan cuma belajar if, else, if, kemudian else. Sebenarnya ada lagi namanya switch. Ya, tapi nanti aja. If else aja udah cukup sebenarnya. Oke. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, kita bahas soal JSON.